Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Musayyadah NIM 1921111073 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4C. Dalam mata kuliah Hukum Perikatan Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Juli Janto, Sarjana Agama Magister Agama, saya akan melakukan general review materi awal sampai dengan akhir pertemuan. Memasuki materi awal yaitu pengertian hukum perikatan. Jadi, apa sih pengertian hukum perikatan itu? Jadi, hukum perikatan menurut Hoffman, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek hukum yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang darinya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Hukum perikatan Islam yang menjadi hukum positif dan berlaku di Indonesia. Yang kedua, dasar hukum perikatan secara filosofis. Ada dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan loh. Jadi apa saja? Yang pertama adalah akidah, yakni keyakinan yang memaksa pelakunya dalam bertransaksi. Yang kedua, syariah. Sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yakni dimensi transendental atau hablum minallah atau vertikal, dan yang kedua dimensi horizontal atau hablum minannas yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Ternyata, penerapan hukum perikatan Islam merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti luas bagi pemeluk agama Islam. Hal ini juga sesuai dengan bunyi pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila. Memasuki materi yang ketiga yaitu karakteristik hukum perikatan. Hukum perikatan memiliki karakteristik juga loh, yaitu realisme. Hukum tidak mengabaikan kenyataan atau realitas dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkannya, dan juga tidak mengabaikan realitas terhadap setiap hal yang ditetapkannya dari peraturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara, ataupun seluruh umat manusia. Materi yang keempat yaitu akad yang dapat kita jumpai dalam hukum perikatan Islam beserta unsur maupun syaratnya. Kita memasuki dulu ya, apa itu artinya akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Unsurnya ada tiga, yaitu pertalian ijab dan qabul, yang kedua dibenarkan oleh syarak, dan yang ketiga mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Syarat. Tujuan akad harus sesuai dengan tujuan syaratnya juga. Nah, jadi di sini ada beberapa tujuan syarat, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, pihak yang berakad cakap terhadap hukum, barang yang tidak dijadikan objek adalah harta mutakhawin, bukan perbuatan yang dilarang agama, bukan suatu kewajiban, dan yang terakhir, kerelaan kedua belah pihak. Materi yang kelima yaitu bentuk-bentuk perikatan. Bentuk perikatan ternyata ada beberapa loh. Jadi apa saja? Bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu pertukaran, kerjasama, pemberian kepercayaan. Nah, yang kedua, pertukaran barang sejenis. Ini disebut sarf atau uang dengan uang, dan juga barter, barang dengan barang. Yang terakhir, pertukaran barang tidak sejenis, yaitu buyu, uang dengan barang, dan ijaroh, barang dengan uang. Contohnya yaitu sewa menyewa. Memasuki materi yang keenam, akad pemberian kepercayaan. Jadi, apa sih akad pemberian kepercayaan? Percaya aja gitu kan? Bukan. Jadi akad pemberian kepercayaan adalah suatu akad kepercayaan seseorang untuk mengutus orang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab atas kebutuhan barangnya atau hartanya. Jadi di sini memberikan suatu tanggung jawab dan kita mempercayakannya. Jadi apa sih pentingnya akad pemberian kepercayaan?
Pentingnya yaitu karena masyarakat tidak dapat terhindar dari kegiatan ekonomi yang di sini juga berkaitan dengan akad pemberian kepercayaan. Yang kedua, dengan adanya kegiatan ekonomi tersebut, maka masyarakat harus mengetahui hukum-hukum dan dasarnya. Mengapa demikian? Karena penting halnya untuk kita melakukan sesuatu tapi kita juga mengetahui dasar ataupun hukumnya sehingga kita tidak melewati batas ataupun melakukan suatu pelanggaran. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi. Memasuki materi yang ketujuh yaitu penggolongan akad. Nah, ternyata akad juga digolongkan loh menjadi beberapa. Nah, ini salah satunya. Akad yang dilihat dari segi keabsahannya. Ternyata akad ini disebut juga dengan akad sahih. Akad yang memenuhi rukun dan syarat. Akad sahih ternyata juga dibagi menjadi dua, yaitu akad nafis dan akad mauquf. Akad nafis adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalangan untuk melaksanakannya. Akad mauquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap terhadap hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti halnya akad yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang sudah mumayyiz. Yang kedua yaitu dilihat dari segi penamaannya. Nah, ini ada akad musammah, akad ghairu musammah. Lalu yang ketiga dilihat dari segi disyaratkannya akad atau tidak. Ini juga terbagi menjadi beberapa, yaitu akad musyarakah dibenarkan syarak dan mamnu'ah yang dilarang dan sebagainya. Masih banyak lagi contohnya ya, dan mungkin teman-teman ataupun para audien bisa mengeceknya kembali karena terdapat banyak sekali contoh akad-akad yang dapat kita lihat atau penggolongan akad ini. Yang kedelapan yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kedudukan hukum perikatan Islam nampaknya sudah diperhitungkan di Indonesia. Adanya lembaga yang telah menggunakan prinsip syariah Islam di Indonesia dari tahun ke tahun semakin beragam jenisnya. Antara lain bank syariah, asuransi syariah, dan bahkan pasar modal syariah. Yang kesembilan, hukum perikatan Islam dalam pasar modal. Menarik ya. Nah, pasar modal ternyata juga dibenarkan oleh Islam dan tidak dilarang. Al-Quran juga menyebutnya dalam surah An-Nisa ayat 29, Al-Maidah, dan juga Al-Jum'ah dan lain-lainnya. Bahkan juga hadis yang mengatakannya yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah dari Hukaim bin Hizam. Nah, itu tadi yang merupakan dasar hukumnya. Kita langsung saja ke macamnya. Di Indonesia ada beberapa tentang hukum perikatan Islam di dalam pasar modal yang dapat kita lihat produk-produknya, yang di sini akan saya contohkan ada 3, yaitu reksadana. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dari sohibul mal dengan penggunaan investasi, dan sebagainya. Itulah reksadana syariah. Lalu kita ke Basyarnas. Basyarnas atau Lembaga Hakam Arbitres Syariah, satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan keuangan Indonesia dan juga beberapa hal dari keuangan industri jasa dan lain-lainnya. Saya kira 2 contoh saja sudah cukup ya menggambarkan bahwasannya hukum perikatan Islam di Indonesia itu ternyata sudah diperhitungkan dalam pasar modal dan bahkan tidak dilarang. Nah, hadisnya tadi mungkin bisa saya bacakan di sini, yaitu hadisnya tidak halal atau memberikan pinjaman dan penjualan, tidak halal menetapkan 2 syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal melakukan penjualan sesuatu yang ada padamu. Hadis riwayat Al-Khamsah dari Hukaim bin Hizam. Lanjut ke materi yang ke-10, yaitu
tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 1. Ada beberapa contohnya yaitu MLM, waralaba, dan e-commerce. MLM adalah multi-level marketing, merupakan sistem penjualan yang menggunakan jaringan bisnis atau networking organisasi distributor tentang MLM syariah. Apabila bisnis MLM sesuai dengan syariah, baik aspek produk ataupun jasa yang dijual, yaitu sistem dalam MLM itu sendiri. Bisnis MLM dalam kajian fikih kontemporer dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu produk barang atau jasa yang dijual dan cara ataupun sistem penjualannya atau selling atau marketing. E-commerce menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya alat, media, metode teknis atau sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Waralaba atau franchise dalam pengertian hukum bisnis adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek. Perbedaan waralaba dengan lisensi, waralaba menekankan kepada kewajiban untuk menggunakan sistem, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran, penjualan, dan sebagainya yang telah ditentukan oleh pemberian waralaba secara eksklusif serta tidak boleh melanggar maupun dibatalkan oleh penerima waralaba. Yang terakhir adalah tinjauan hukum perikatan Islam bisnis modern EFT, credit card persaingan usaha. Jasa transfer uang dengan EFT menggunakan sistem wakalah atau pemberian kuasa, teman-teman. Jadi ada akadnya ya. Nah, lalu dasar hukumnya yaitu Al-Kahfi dan juga Nabi Muhammad SAW memberikan kuasa kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan urusan yang semestinya menjadi urusan pribadi Nabi Muhammad sendiri untuk atau atas nama Nabi Muhammad. Praktek pemberian kuasa yaitu membayar hutang itu juga bisa dengan pemberian kuasa. Nilai perekonomian Islam. Jadi terdapat beberapa nilainya, yaitu Islam mendorong umatnya berjuang mendapatkan harta dengan berbagai cara asal sesuai dengan ketentuan syariah, mendorong kerja keras dan melarang meminta-minta, serta setiap individu mendapat haknya sesuai dengan kontribusinya dan tidak mengambil hak orang lain, dan sebagainya. Itulah tadi yang dapat saya review dari beberapa pertemuan kita dari awal sampai dengan akhir. Dan untuk closingnya saya akan menggunakan sedikit kesan-kesan saya terhadap perkuliahan ini. Perkuliahan ini ternyata sangat menyenangkan rekan-rekan. Setelah berkuliah di kampus tercinta IAIN Surakarta yang bismillah akan menjadi UIN tahun ini yaitu tahun 2021, saya menjadi seseorang yang senang sekali belajar hukum, terkhusus hukum perikatan Islam. Cita-cita saya saat ini menjadi seorang akademisi di bidang hukum. Dengan background saya sebagai seorang anak petani, tentunya tidak mudah ya untuk berkuliah. Dari segi finansialnya, tentu hal itu perlu dengan sangat kerja keras. Nyatanya itu tidak menjadi saya insecure, justru menjadi semangat diri untuk bisa menjadi apa yang saya cita-citakan. Saya ingin menjadi seorang anggota DPRD. Untuk saat ini saya ingin sekali. Dan tidak hanya untuk saat ini, untuk kedepannya saya tidak hanya ingin, saya akan memperjuangkannya dan sekarang saya akan merencanakannya. Saya ingin menjadi anggota DPRD terkhusus di tempat tinggal saya yaitu Kota Sukoharjo. Mengapa demikian? Karena saya ingin memulai mewakilkan dan memakmurkan kota tempat saya dibesarkan sebelum melangkah ke lebih jauh. Bukankah tidak peduli seberapa lambat kita berjalan asalkan kita tidak berhenti? Maka mulailah dari merintis, memulai, berusaha, dan mendapatkan lalu membesarkannya. Keep strong and enjoy your process. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.